الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جميعا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق مقداره العظيم. نوينا تعلم وتعلمنا فالانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. وربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Tiga perkara yang kepala sekalian yang telah disebutkan. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua tadabbur lil qiraah, dan yang ketiga adalah munajat. Kita lanjutkan yang ketiga. Kita dalam sholat itu sudah kita memahami dan melaksanakan ikhlas dan tadabbur, yaitu merenungi apa yang kita baca. Dan yang ketiga barulah yang penting juga, yang termasuk daripada yang penting daripada yang telah kita sebutkan, yaitu munajat. Di dalam salat itu adalah tempat kita dan waktu kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadukan segala permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadukan segala hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta apa yang kita inginkan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Di dalam salat adalah tempat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana munajat itu artinya berkata-kata. Ya, arti munajat itu adalah berkata-kata dan menyuarakan Tuhanmu dengan ruhmu, dan juga rahasiamu, dan dengan ma'rifatmu. Mudah-mudahan engkau dapat fana fillah dan baqa billah. Ini yang kadang sulit untuk dilaksanakan kalau kada dibiasakan. Mungkin orang itu sudah bisa ikhlas, sudah bisa tadabbur lil qiraah, tapi belum tentu bisa munajat kepada Allah di dalam salatnya. Jadi setiap apa yang kita baca di dalam salat itu, setiap gerak-gerik kita itu ada tempat ataupun waktu munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyuarakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan roh kita, dan rahasiamu dengan ma'rifatmu, hingga mudah-mudahan engkau fana fillah dan baqa billah di dalam sembahyangmu, dan engkau dapat qurratul ain. Ini buah daripada munajat kepada Allah ketika kita dalam salat. Ketika dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah ya Allah aku meminta, kepadamu lah ya Allah aku minta pertolongan, dan kepadamu lah aku menyembah, dan kepadamu lah aku minta pertolongan. Itu langsung munajat kepada Allah, minta apa hajat kita. Suarakan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta apa yang kita hajatkan kepada Allah. Jadi seakan-akan kita ini bercakap, berbicara, bepandiran lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hendak memandiri Allah Subhanahu wa taala itu dalam salat. Kita memandiri Allah itu dalam salat. Kalau kita hendak dipandiri oleh Allah taala ketika kita membaca Al-Qur'an. Nah, ketika kita baca Al-Quran itu seakan-akan dirasakan Allah memandiri kita. Karena apa yang kita baca adalah kalamnya Allah. Yang kita baca adalah ucapannya Allah. Yang kita baca adalah kata-katanya Allah. Jadi rasakan ketika membaca Al-Quran
seakan-akan Allah berbicara kepada kita. Nah, kalau sudah ada rasa yang kayak itu, nyaman. Membaca Al-Quran akan terasa manis, membaca Al-Quran akan terasa nikmat. Semakin lama semakin nyaman membaca Al-Quran. Siapa yang kada hendak berbicara lawan Allah Ta'ala? Nah, siapa yang kada suka berbicara dengan Allah Sang Khalik yang Maha Pencipta? Nah, kalau inya membaca Al-Quran kada betah, ya, setengah halaman sudah keuyuhan, setengah halaman sudah merasa jenuh membaca Al-Quran. Jadi seakan-akan ya inya ini kada hendak mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan inya kada hendak berpandir lawan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan inya kada hendak dipandiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang-orang yang beriman ya, yang benar kuat imannya, yang benar imannya, benar Islamnya, ketika dia membaca Al-Quran semakin lama akan terasa nikmat, semakin lezat. Bahkan ada sebagian ulama ketika membaca Al-Quran sampai-sampai keluar madu pada lidahnya. Nah, contoh Al-Imam Jamalul Lail, beliau kadang hendak membaca Al-Quran pada siang hari di bulan Ramadan. Ketika berpuasa di siang hari kadang hendak baca Al-Quran. Sebabnya apa? Karena saking nikmat dan saking lezatnya membaca Al-Quran itu sampai-sampai keluar madu dari mulutnya. Nah, sampai kayak ini Allah mewujudkan, menampakkan kenikmatan ketika sang hamba merasakan nikmat dan lezatnya membaca kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat, tenang ya. Membaca Al-Quran akan memberikan kita ketenangan. Membaca Al-Quran akan memberikan kita kesegaran pikiran kita kembali, kejenuhan hati, penyakit hati. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, maka penyakit itu akan sirna. Hati yang keras paksa membaca Al-Quran, maka hati akan menjadi lembut. Jadi obat ya, baca Al-Quran adalah obat. Pikiran yang kacau, segera baca Al-Quran ya. Selembar baca sehalaman masih aja kacau lagi, baca lagi, tambahi, perbanyak baca. Dan ketika kita merasakan dan membaca Al-Quran itu, rasakan seakan-akan kita ini dipandiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah merasakan kita dipandiri Allah, berarti kita ini dihargai oleh Allah Ta'ala. Allah memandiri kita. Siapa kita ini? Dipandiri oleh Allah Ta'ala. Berarti kita ini dipandang ya, dan ada nilainya di sisi Allah Ta'ala karena Allah hendak memandiri kita. Nah, kalau kita merasa kaya itu nikmat baca Al-Qurannya, itu dulu yang kita rasakan. Nah, kalau sudah nikmat, maka nih hilang, pikiran jenuh jadi hilang ya, penyakit-penyakit hati akan tersembuhkan, hati yang keras akan jadi lembut ya. Apalagi ketika membaca Al-Quran ya, sampai meneteskan air mata, maka itu adalah suatu kenikmatan ketika kita membaca kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat ini kita yang memandiri Allah Ta'ala. Nah, itu kebalikannya daripada baca Quran. Ketika kita sholat, kita yang berpandir lawan Allah. Maka disitulah ketika ada waktu kita berpandir lawan Allah, ungkapkan segala apa keinginan kita dan hajat kita. Nah, apa yang kita kehendaki urusan dunia ya, urusan rezeki, urusan kita sehari-hari, urusan rumah tangga, minta bereskan, minta jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, minta jadikan anak keturukina anak yang soleh solehah ya, minta rezeki yang berkah. Minta ketika kita sholat kepada di dalam sholat kita, karena pada hakikatnya ketika kita sholat kita bermunajat kepada Allah, kita memandiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dulu yang perlu kita
kita rasakan. Dan ma'rifatmu hingga mudah-mudahan engkau fana fillah. Engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifatmu sehingga engkau dapat fana. Ya, fana fillah yaitu tenggelam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat hanyalah keindahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasakan hanya Allah yang ada. Apa yang kita kerjakan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kawa salat, kita kawa sembahyang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kawa berbuat ya, dan apa yang kita lihat, kita saksikan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpikir terus ya. Ketika kita membaca dalam salat itu ya, membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, hati pikiran kita sedang mengarungi samudra ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya nyaman kalau kita sudah bisa memberikan, menghakikatkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidup akan menjadi mudah. Nah, hidup akan menjadi mudah. Ketemu orang yang kada baik ya, ketemu orang yang kada baik, maka kita tidak akan sakit hati. Ketemu orang yang menyambati kita, kita kada sakit hati. Ketemu orang yang memuji kita, kita kada sombong. Nah, kenapa? Karena dia sudah tahu hakikatnya dari siapa. Ada ketemu orang yang memuji kita, pada hakikatnya yang menggerakkan mulutnya untuk memuji dia, memuji kita itu siapa? Nah, apakah bisa orang itu menggerakkan mulutnya untuk memuji kita kalau tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Kalau kita ketemu orang yang menghina kita, merendahkan kita, apakah bisa orang itu menghina tanpa izin Allah Subhanahu wa taala? Jadi perbuatan pujian dan hinaan sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yang tujuannya adalah untuk menguji kita. Hidup adalah cobaan. Ya, tidak ada orang yang hidup lepas daripada cobaan kecuali kalau sudah meninggal dunia. Selama hidup kita ini dicoba terus oleh Allah. Allah mencoba melalui makhluknya. Makanya kita hidup ini ya, dimanapun kita tinggal pasti ada yang baik, pasti ada yang kada. Itu sudah sunatullah. Tinggal kita aja lagi berhasil apakah ada menghadapi orang yang seperti itu. Nak di manakah kita tinggal? Pasti ada aja tuh yang baik dan ada yang kada. Dan ini kadang-kala dihilangkan. Makanya oleh sebab itu ya, kita bertemu orang-orang yang kada baik berarti cobaan untuk kita. Mampukah kita ya untuk mengembalikan sifat-sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketemu orang yang apakah menyariki kita, menyambati kita, mampukah kita untuk tidak marah? Mampukah kita untuk tidak bersifat dendam? Mampukah kita untuk menjadikan manusia yang pemaaf, untuk memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita? Ini sebenarnya sengaja, bukan suatu kebetulan. Kita bertentangan misalnya dengan orang yang kada baik. Kira-kira itu bukan suatu kebetulan. Pasti itu memang sudah direncanakan oleh Allah Ta'ala. Allah meletakkan ya, sengaja Allah meletakkan orang yang kada baik hidup pada kita. Tujuannya apa? Supaya hati kita ini ya, tambah kuat, supaya hati kita tambah bersih. Kalau bisa ya, kalau kita bisa menghadapi ujian tersebut, tambah naik derajat kita ya. Ada orang yang pahirian
ada orang yang pendengkian, ada orang yang penyambatan. Itu bukan suatu kebetulan, ya, itu adalah memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa sikap kita menghadapi orang yang kaya itu kayak apa? Apakah kita menyikapi orang-orang tersebut sesuai tuntutan agama, atau kita menyikapi orang-orang yang kaya itu hanya mengikuti hawa nafsu kita? Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, ada orang sarik lawan kita, kita sarik juga. Ya. Ada orang dengki lawan kita, kita kadang hendak memaafkan. Ada orang yang menyariki kita, kadang hendak memaafkan kesalahannya. Berarti kita menyelesaikan masalah menggunakan hawa nafsu kita. Maka gunakanlah tuntutan agama. Jadi bisakah kita misalnya memaafkan orang yang kaya itu? Bisakah kita untuk tidak bersifat pendendam? Bisakah kita untuk tidak marah? Karena kita tidak akan bisa dikatakan orang yang penyabar kalau kita tidak pernah bertemu orang yang berbuat salah lawan kita. Kada bisa. Ya. Nabi adalah nabi yang penyabar. Nabi Muhammad nabi yang penyabar. Kenapa beliau disebut penyabar? Karena begitu banyak cobaan yang Allah berikan, ya, beliau tetap bersabar. Kalau kada ada, ya, kita ini kada pernah bertemu orang yang sarik lawan kita, kada pernah bertemu orang yang dengki dengan kita, tidak pernah kita bertemu dengan orang yang jelek akhlaknya bersama kita, maka sifat-sifat yang terpuji bagi kita tidak bisa dibuktikan. Ya, hati kita ataupun sifat baik kita akan teruji, akan terbukti apabila sudah menemukan orang-orang yang kada baik tadi. Maka orang-orang yang kayak gitu sebenarnya juga hikmah. Ya, menjadi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fi'lal khaliq la yakhlu 'anil hikmah. Sesungguhnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kosong daripada hikmah. Baik yang menurut pandangan mata kita baik atau menurut pandangan mata kita kada baik. Tapi menurut Allah itu semuanya tidak ada yang kosong daripada hikmah. Orang yang di pesantren, ya, di pesantren itu kan kada semuanya baik. Ada aja tuh yang katuju menyuntan dalam pesantren itu. Ada aja yang katuju maksiat, ada juga, ya, berambil-ambil. Nah, ini cobaan. Ya, apakah kita bisa menjaga hati atau kada? Nah, kalau kita kada bisa menjaga hati, nah, berarti kita belum lulus daripada ujian Allah Ta'ala. Tapi kalau kita sudah bisa menjaga hati, berarti kita menjadi orang yang teruji hati kita. Maka derajat kita akan dinaikkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi caranya supaya kita, ya, bisa selamat daripada ujian-ujian itu, bisa lulus daripada ujian-ujian itu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan perbuatan itu? Nah, apakah manusia itu sendiri bisa menciptakan perbuatannya, ataukah Allah yang menggerakkan hatinya, yang menggerakkan mulutnya untuk berbuat perbuatan tersebut? Itu pertanyaannya, bahwa jawabannya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan baik dari Allah, perbuatan jahat pun pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya untuk kita, untuk menguji hati kita selamat apa kada. Nah, maka apabila kita sudah meyakini hakikat semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu jalan, ya, satu jalur, satu rentetan jalan yang akan mengarahkan kita kepada fana fillah, tenggelam kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apapun yang kita saksikan, kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita melihat diri kita sendiri, kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka prosesnya, ya, panjang.
Kadang-kala langsung fana fillah, tapi kita tidak mempunyai hakikat kepada hal tersebut. Dan engkau dapat qurratul ain, ya. Artinya sejuk mata dalam sembahyang karena mendapatkan lazat memandang jamalullah. Jadi dalam salat itu mendapatkan qurratul ain, mata kita senang, mata kita tuh nyaman melihat keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalalnya seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya dunyakum thalathun at-tayyib wan nisa wa qurratu aini fi shalah. Yang artinya disukakan kepadaku daripada dunia kamu 3 perkara. Ya, Nabi itu disukakan di dunia ada 3 perkara. Ya, disukakan oleh Allah Ta'ala. Ya, Allah yang memberikan kesukaan kepada Nabi yaitu 3 perkara. Pertama, harum-haruman. Dan yang kedua, perempuan. Dan ketiga, sejuk mataku di dalam sembahyang. Ini ya, diberikan kesenangan kepada Nabi. Kepada kita juga. Hubbiba ilayya min dunyakum thalathun at-tayyib at-tibu wan nisa wa qurratu aini fis shalah. Harum-haruman, Nabi ketujuh harum-haruman. Ya, Nabi kada pernah ketinggalan minyak wangi, walaupun Nabi itu sudah wangi, tapi beliau tetap memakai minyak wangi. Nah, sunnah ya, sunnah Nabi adalah memakai minyak wangi. Dan yang kedua adalah perempuan. Dan yang ketiga, sejuk mata di dalam sholat. Jadi sholat itu kalau kita sudah mendapatkan kelezatan di dalam sholat, kelezatan di dalam dunia, kelezatan di dalam melaksanakan sholat itu, maka kelezatan yang sangat luar biasa kita rasakan, kalah yang lain. Ya. Dunia ini tidak ada apa-apanya bagi orang yang bisa merasakan kenikmatan di dalam sholat. Makanya Nabi ketika Isra wal Mi'raj, Nabi memandang Allah Subhanahu wa ta'ala begitu nikmat ya. Bahkan Nabi kada hendak lagi berbalik ke dunia karena sudah memandang Allah Subhanahu wa ta'ala saking nikmatnya dan saking lezatnya. Mata Nabi itu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingat lagi, menjadi qurratul ain, sudah sejuk di mata ya. Hilang masalah-masalah Nabi ya, waktu di dunia cobaan apapun ya, hilang semua, sehingga Nabi berat untuk kembali ke bumi. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Muhammad ya, apa yang engkau rasakan pada saat ini, ketenangan hatimu, kelezatan yang engkau rasakan, kesejukan matamu ketika engkau bersamaku, engkau akan rasakan juga ketika engkau melaksanakan sholat. Nah, mendengar jawaban inilah Rasulullah SAW kembali ringan hati beliau untuk kembali ke bumi. Karena kenikmatan ini akan beliau dapatkan kembali apabila beliau melaksanakan sholat. Jadi kalau beliau tuh misalnya suatu saat hati beliau jenuh ya, itu langsung memanggil Bilal, ya Bilal, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, ya wahai Bilal, hiburlah aku dengan sholat. Ya, disuruh Bilal qomat, disuruh Bilal azan dan sholat. Hilang kegalauan Nabi, hilang kejenuhan pada Nabi. Nah, itulah yang kita tempuh, itulah yang kita usahakan untuk bisa sampai ke sana. Ya. Kita ini gak ada tahu kabilah sampainya, kabilah kawannya ya, merasakan apa yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangankan apa yang dirasakan oleh Nabi, yang dirasakan oleh para aulia Allah pun ya, kita ini gak ada tahu kabilah bisa Allah berikan hadiah yang sangat luar biasa itu. Nah, para wali-wali Allah kayak apa mereka sholat, mendapatkan kenikmatan sholat, apalagi para sahabat. Nah, kalau nabinya sudah ya kada diragukan lagi, para sahabat ya,
Begitu juga kenikmatan yang beliau rasakan sangat luar biasa. Bahkan ketika sahabat lagi sholat itu, kalau ada ya saking tenangnya para sahabat itu sholat, seandainya ada burung berhinggap di kepalanya, tidak ada yang terbang burung itu. Kenapa? Saking tenangnya dalam sholat. Inya kada merasa lagi ya, dalam sholat itu kada merasa lagi burung berhinggap di awak itu kada terbang burung. Burung kira itu adalah pohon. Burung kira itu adalah tunggul karena kada bergerak. Ya, burung hanya berhinggap. Makanya para sahabat Masya Allah luar biasa ya, karena sudah merasakan nikmat sholat itu. Kalau sudah mendengar suara azan, walaupun cangkul lagi diangkatnya, mendengar Allahu Akbar langsung terlepas cangkul itu ya, karena sholat adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Kalah nikmatnya dunia dengan nikmatnya sholat. Mudah-mudahan kita bisa merasakan yang kayak itu juga. Kita hanya bisa menceritakan kenikmatan para sahabat, kenikmatan para aulia Allah dalam merasakan sholat ya. Tapi mudah-mudahan suatu saat juga Allah berikan kita kenikmatan. Tapi kenikmatan itu tidak akan bisa kita rasakan kalau tanpa ada ilmunya. Harus ada ilmunya. Ilmunya apa? Ya diantaranya seperti apa yang kita pelajari sekarang, itu ilmunya, jalannya ya. Tinggal prakteknya lagi yang tengah lih. Ilmunya kita sudah tahu, tapi prakteknya tidak segampang apa yang kita ketahui. Prakteknya tidak segampang dengan teori. Kenapa? Karena mungkin ya banyak hijab-hijab yang menghalangi kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah menguasai ilmunya, kenapa masih belum merasakan nikmatnya sholat? Ya kemungkinan masih ada di lain yang salah. Makanan kitakah yang belum halal? Makanan kitakah ada tercampur yang syubhat? Atau mata kitakah yang masih bermaksiat? Atau hati kitakah yang masih bermaksiat kepada Allah Ta'ala, sehingga ini menjadi hijab, menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam sholat sulit kita untuk khusyuk, sehingga di dalam sholat sulit kita untuk mendapatkan kenikmatan gara-gara ini. Mungkin hati kita terlalu cinta kepada dunia, makanya dunia kita berusaha menyikapi dunia ini bagaimana dunia itu berada di telapak tangan kita, jangan sampai masuk ke dalam hati ya. Itu berusaha untuk, karena dunia ini kan ganal. Kalau kita masukkan ke dalam hati, kada muat hati kita, maka cukup dunia itu di luar kita aja ya. Cukup dunia itu di dalam genggaman tangan kita saja, kada usah sampai masuk ke dalam hati. Makanya orang yang bisa meletakkan dunia di dalam hatinya, orang yang berdagang bisa meletakkan dunia di genggaman tangannya. Ketika dia berdagang, ketika laris jualannya, inya kada sombong ya. Ketika kada laris, inya kada sedih ya. Jadi inya tahu hakikatnya. Jadi kada terlalu tamak dengan dunia. Dan orang yang meletakkan dunia pada tangannya, maka akan mudah dunia itu berpindah kepada orang yang membutuhkannya ya. Artinya diberikan kemudahan Allah Ta'ala untuk menjadi orang yang dermawan ya. Dapat rezeki berlebih, berbagi. Dapat rezeki berlebih, berbagi. Nah, ini ciri-ciri orang yang bisa mengendalikan dunia. Dan juga mudah-mudahan engkau dapat segala faedah yang amat besar yang tertentu pada sembahyang, yaitu 10 perkara. Ini
Ini akan kita bahas kembali insyaallah pada pertemuan yang akan datang, yaitu faedah yang amat besar, ya, faedah yang amat besar yang tertentu pada sembahyang. Faedah sembahyang itu apa aja? Ya. Kenapa kita ini disuruh sholat? Kenapa kita ini disuruh sembahyang? Apakah dengan sholat itu akan menambah kemuliaan Allah? Ataupun kalau kita tidak sholat akan mengurangi kemuliaan Allah? Tidak. Ya, semuanya itu kembali kepada kita. Allah menyuruh kita sholat, semuanya kembali kebaikannya untuk kita. Ya, supaya kita lebih dekat kepada Allah, ya, supaya hati kita tenang, supaya kita terhindar dari penyakit, supaya hajat kita dikabulkan Allah. Ini sholat. Ya, itu tujuan Allah mewajibkan kita sholat. Jadi kewajiban yang Allah berikan bukanlah suatu paksaan yang menguntungkan Allah Ta'ala. Tidak. Allah sama sekali tidak mengambil keuntungan daripada sholat yang kita gawi, sama sekali tidak. Tapi semua kebaikan, keuntungan itu diambil semuanya untuk makhluk, untuk kebaikan makhluk berarti tidak ada sama sekali untuk Allah. Seandainya satu dunia ini kada ada yang sholat, satu dunia kada ada yang beriman kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kalau seluruh dunia beriman kepada Allah, seluruh dunia mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kemuliaan Allah akan bertambah juga. Jadi sama sekali Allah tidak mengambil manfaat untuk itu semuanya. Artinya apa yang kita gawi, kebaikan dan maslahatnya untuk kita semuanya. Semakin kita taat terhadap perintah Allah, berarti semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan. Sebaliknya, semakin banyak larangan Allah yang kita langgar, maka semakin banyak mudarat yang akan menimpa kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, keringanan hati kita untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kenikmatan, kelezatan, kesejukan mata ketika kita melaksanakan ibadah salat, diberikan kemudahan untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk tadabbur dalam bacaan, dan diberikan kemudahan untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam salat setiap yang kita kerjakan adalah salat yang berkualitas. Salat yang benar-benar adalah mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dan keutamaan salat itu semuanya. Amin ya rabbal